Aplikasi UMN dari Muhammadiyah untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Setiawati. Saat ini saya mengajar di UPTD SDN Ketapang Berat 4, Kabupaten Sampang. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi yang dilaksanakan di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 4. Kritik dan saran kami harapkan dari penguji dan semua pihak. Selanjutnya kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang bangun data. Nah, sebelum kita mulai, biar kalian semangat, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berisi lagu. Kalian mungkin sudah tahu. Kalian sudah tahu ini lagunya ya. Siap ya? Depan dulu. Ayo teman belajar bersama, menyebutkan bentuk bangun data, segitiga, lingkaran segi empat, ikutan tokoh bangun data. Matilah benda sekitar kita, bisa benda dan dinding dan piring, ada buku, jendela dan pintu, itu semua bentuk bangun data. Yo, tangan lagi. Yo teman belajar bersama, menyebutkan bentuk bangun data, segitiga, lingkaran segi empat, kita contoh bentuk bangun data. Mestilah benda sekitar kita, bisa benda dan dinding dan piring, ada buku, jendela dan pintu, itu semua bentuk bangun data. Nah, sudah ya, kita lanjutkan biar kalian semangat semua. Nah, tujuan kita belajar kali ini ya, kita belajar tentang bangun data. Nah, apa tujuannya kita belajar bangun data? Kita belajar kali ini tentang matematika ya. Dengan tujuan kita belajar kali ini adalah tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah peserta didik dapat mengelompokkan bangun data, yaitu segitiga, segi empat, dan lingkaran berdasarkan sifat tertentu dengan menggunakan benda konkret ya. Itulah tujuan kita belajar kali ini tentang bangun data. Nah, anak-anakku, coba sekarang Ibu punya video pembelajaran. Kalian lihat ya. Ya, kalian perhatikan, coba diperhatikan biar paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa menjawab. Selamat pagi adik-adik semua, kembali lagi bersama Bu Tridi dalam mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita telah memasuki materi baru. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi yaitu mengenal bentuk bangun data. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan video berikut ini ya.
sebelum kita ke materi, apakah ada yang pernah mendengar atau adakah yang tahu apa itu bangun datar? Ada yang tahu tentang bangun datar? Bangun datar Ya. adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Berikutnya, kita akan membahas macam-macam bentuk bangun datar. Ada 3 jenis bangun datar yang perlu kita ingat. Yang pertama ada segi 4, kemudian yang kedua ada segi 3, dan yang ketiga ada lingkar. Yang termasuk segi 4 yaitu ada persegi dan juga ada persegi panjang. Nah, berikut ini merupakan gambar dari persegi dan juga gambar dari persegi panjang yang termasuk ke dalam segi 4. Kemudian berikutnya ada segi 3, ini adalah gambar dari segi 3, dan yang terakhir ini adalah gambar dari lingkar. Untuk mengetahui bentuk bangun datar lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Bentuk bangun datar yang pertama yaitu ada segi 4. Nah, segi 4 adalah bentuk bangun datar yang memiliki 4 sudut. Sudut adalah suatu ujung pada sebuah sudut. Nah, ada sudut dari segi 4 yaitu ada 1, 2, 3, 4. Nah, segi 4 memiliki 4 sudut. Segi 4 juga memiliki 4 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Sisi adalah garis-garis bentuk suatu bangun datar yang terbagi oleh titik sudut. Kemudian bangun datar yang kedua itu ada segitiga. Berikut ini adalah gambar dari segitiga. Segitiga adalah bentuk bangun datar yang memiliki 3 sudut, yaitu sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Segitiga juga memiliki 3 sisi. Yang manakah sisinya? Sisi dari segitiga adalah sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, selanjutnya bentuk bangun datar yang ketiga itu ada lingkaran. Lingkaran merupakan bangun datar yang tidak memiliki sudut dan hanya memiliki 1 sisi. Lingkaran hanya memiliki 1 sisi karena terbentuk dari 1 garis yang terhubung. Nah, sekarang sudah tahu kan macam-macam bentuk bangun datar apa saja? Untuk lebih memahami materi bentuk bangun datar, yuk kita perhatikan benda-benda yang ada di ruang kelas ini. Nah, kira-kira terdapat bentuk bangun datar apa saja ya? Nah, itu ya tadi penjelasan tentang bangun datar. Nah, kalian kan sudah tahu tadi ya video tentang bangun datar. Nah, sekarang Ibu pengen tahu benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Ya, seperti kalian tahu bangun datar itu ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama segi 4, yang kedua segi 3, yang ketiga lingkaran. Nah, kalian coba dilihat di ruangan ini, di kelas kalian ini. Nah, itu kan ada benda-benda yang bentuknya seperti segi 3, segi 4, dan lingkaran. Nah, coba sekarang kalian mencari minimal 3 benda yang bentuknya seperti segi 3, segi 4, dan lingkaran. Kalian kerjakan secara kelompok ya.
Ya, yang keras suaranya biar dengar teman-temannya. Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Yang keras suaranya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Bangun di tanah jam dinding bola kiri gelas dan Sama ban. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian sudah menampilkan hasil sekarang sudah kembali. Ya. Ya, anak-anak, kalian tadi belajar tentang apa? Bentuk bangun datar. Ya. Nah, sekarang apa itu pengertian bangun datar? Ya. Bangun datar adalah bangun yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau apa? Tebal. Bagus, pinter. Siapa tadi? Suci. Ya. Nah, apa saja bangun datar? Bangun datar ada berapa tadi? 3. Ada 3. Apa saja? Segi 4. Segi 4. Nah, bangun segi 4 itu seperti apa? Nah, segi 4 itu kan ada 2. Segi persegi dan persegi panjang. Persegi seperti ini contohnya. Persegi ini bentuknya sisinya sama. Seperti ini ya, lebarnya sama. Kalau persegi panjang ini seperti ini, tetap tidak sama ya. Sisinya tidak sama. Ini contohnya bangun persegi dan persegi panjang. Persegi dan persegi panjang termasuk dalam segi 4. Kemudian segi 3. Nah, segi 3 itu bentuknya seperti apa? Contohnya ini di kelas kita ada. Ya, bangun
Ini namanya CD. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa mencari lebih banyak lagi benda-benda yang termasuk dalam segi 4, segi 3, dan lingkaran. Nah, sekarang setelah kita tahu bentuknya, kemudian di antara ketiganya itu mempunyai sifat yang tidak sama. Contohnya persegi dan ini ya, segi 4. Contohnya itu, contohkan adalah segi panjang. Kalau segi 4 sifatnya itu mempunyai apa ini namanya? Yang pojok ini sudut. Ya, yang pojok-pojok ini namanya sudut. Nah, pada bangun persegi panjang ini sudutnya ada berapa, anak-anak? Ada 4. Bagus, pintar. Kemudian ada lagi. Ini namanya sisi pelak, ya. Apa namanya? Sisi. Nah, kalau pada bangun persegi panjang ini sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sama seperti persegi juga. Ya. Ini sudutnya 4. Kemudian sisinya juga 4. Sekarang kita lanjutkan pada segi 3. Contohnya ini ya, penggaris. Pada penggaris segi 3 ini sudutnya ada berapa? 3. Ternyata pada bangun segi 3 mempunyai 3 sudut. Kemudian sisinya ada berapa? 1, 2, 3 juga. Kemudian kita lanjut pada lingkaran. Contohnya ini ring. Kalau pada lingkaran ini menurut kalian punya sudut apa tidak? Tidak. Punya sisi apa tidak? Punya. Ada berapa? 1. Ternyata pada lingkaran ini hanya mempunyai satu sisi dan tidak punya sudut karena ini bulat seperti ini ya. Nah, itulah sifat-sifat dari bangun datar. Sifat dari persegi panjang mempunyai berapa sudut? 4. Mempunyai berapa sisi? 4. Kemudian segi 3 punya berapa sudut? 3. Kemudian berapa sisi? 3. Lingkaran? 1. Mempunyai satu apa? Sisi. Hanya mempunyai satu sisi dan tidak punya sudut. Ya. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Ya. Ini tadi ya. Sekarang kalian sudah tahu, kita lanjutkan. Spidol, lem, gunting, kertas apa? Kertas origami. Kemudian penggaris dan kertas. Kertas tugasnya seperti ini ya. Coba dikeluarkan semua anak-anak. Ya. Dikeluarkan semua bendanya, kemudian bisa dimasukkan. Nah, ini ya, kalian bisa menggambarnya di sini. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Kemudian anggotanya sama saja. Iya. Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh ya. Kalian bisa menggunakannya. Ya. Ya, nah kalian bisa menggunakan kalian gunting ya. Ini ya bentuknya menggunakan bentuk-bentuk bangun datar. Kalian bisa membuat
membuat rumah, bisa membuat gunung, ya, membuat pohon, bunga, ya. Nah, kerjakan gunting bentuknya seperti itu.
kata kali